kan kami itu dari Sekolah Tinggi Ilmu Budaya Negeri Sriwijaya, jadi kita di sini tuh melakukan wawancara untuk memenuhi tugas kuliah komunikasi budayaan Buddhis. Nah, jadi saya sendiri yang selaku wawancara. Salam kenal sebelumnya. Iya. Sebelumnya, Empe boleh perkenalkan dulu dari siapa dan sebagai apa di kepengurusan di wihara ini? Empe nama Arya Guna, Chinese-nya Tan Shui Hong, ya kan? Empe dari Margatan atau Margacen. Di sini Empe sebagai sejarawan dan humas, ya kan? Di Bundegyo ini tugas Empe seperti itu kurang lebihnya. Oke, kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan pertama, Empe. Iya. Yang pertama mungkin dari bisa dijelasin dulu dari sejak kapan sih kelenteng ini udah berdiri? 1684. Oke, jadi kayak ada nggak sih siapa yang mendirikan atau ada orang-orang tokoh-tokoh penting yang sangat berpengaruh di wihara ini dari awal dibangun sampai sekarang? Ada tertulis seperti mereka itu berkelompok ya, jadi istilah mengumpulkan dana untuk membangun wihara ini yaitu gotong royong, enggak istilah statusnya punya pihak seseorang. Dan sampai sekarang pun di sini anunya organisasi perkumpulan. Jadi perkumpulan itu ya pada umumnya siapapun kalau udah jadi anggota tetap ya, dipilih dan memilih. Cuman aturannya dia harus warga Tangerang asal usulnya, kurang seperti itu. Oke, jadi kayak ada nggak sih perbedaan di kondisi awal terbentuk sama pas udah terbentuk sampai sekarang nih? Perbedaan? Iya, kondisinya. Perbedaan sih kurang lebih ya ada, cuman secara struktur organisasi enggak seperti itu. Ya perbedaan pendapat dalam organisasi memang ya sampai sekarang ya pro dan kontra ya kan, paham dan tidak paham, setuju atau tidak setuju seperti itu ya berlanjut. Tanpa itu nggak ada suatu keramaian, tidak ada suatu semacam menjalankan permasalahan atau solusi yang harus kita pecahkan yang lebih baik. Itu jalannya organisasi seperti itu. Jadi kayak apa sih tradisi budaya yang masih dijalani di sini dari awal terbentuk hingga sekarang? Ya di antara salah satunya kita menghadapi bulan depan ini ya itu ada perayaan Pecun. Ya di Kalisadane, di antara salah satu seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan kok apa itu perayaan Pecun tadi? Perayaan Pecun itu memperingati menteri yang terbuang ya dari zaman dulu dinasti itu, karena beliau itu kecewa akhirnya menyemburkan diri, bunuh diri katanya ya kan, akhirnya diperingati seperti itu sampai sekarang kurang lebihnya. Oke. Jadi mungkin ada nggak sih tradisi-tradisi lain yang khusus emang adanya di sini aja nih yang dirayain selain yang Pecun tadi mungkin? Ya di tempat lain juga mungkin ada ya, ada persamaan. Misalnya masih ada upacara atau ada adat Jatau itu pengantin ya kan. Oke, lanjut. Mungkin apa ya, sejauh mana sih pengaruh budaya lokal kayak Betawi atau budaya Tangerang sendiri itu meresap ke dalam tradisi atau kesenian yang dijalankan di wihara Bunteg-Bio ini? Jadi ada sih, bukannya ini imbal balik ya, bukannya adat Tionghoa itu, China itu kita mengadopsi lokal ya kan, tapi kenyataannya lokal itu mengadopsi ya kan dari nenek moyang kita orang Tionghoa pada umumnya. Jadi semacam kebudayaan yang ragam begitu ya kan, semacam kayak pakaian pengantin tuh pakai apa itu ditutupin itu kembang goyang ya. Di Betawi juga ada semacam itu kembang goyang. Itu katanya ya kan, benar atau tidaknya itu adat istiadat Betawi itu dia pakai adat istiadat Tionghoa pada waktu zamannya, katanya seperti itu ya. Di antara salah satu pengertiannya begitu. Oke. Terus juga di dalam kelenteng ini kan kayak banyak ornamen-ornamen kayak naga-naga, terus warnanya yang dominannya merah. Terus ada nggak sih pesan filosofis yang mendalam tuh terkait penggunaan warna dan ornamen-ornamen tersebut? Kita pertama warna ya, warna merah itu memang ada cerita sih. Waktu zaman dulu katanya ya kan, waktu pas Imlekan ada monsternian ya kan yang merusak perkebunan dan juga memakan ya kan ternak-ternak penduduk pada waktu itu. Akhirnya semacam kayak perlawanan lah, karena kalau dibiarkan berbahaya mas itu. Akhirnya apa? Dilawan dengan cara akal pikiran manusia yang cerdas pada waktu zaman itu, yaitu pakai semacam ornamen warna merah, lampion
ya kan lampu lampion kan bukannya merah aja, ya kan ada yang dibungkus putih, kain putih ya. Kainnya kain apa namanya itu, lupa, balukat apa namanya itu, kain putih itu kayak orang kematian. Tangteng itu kan putih. Nah itu sekarang kan waktu itu diganti sama warna merah, kain merah. Jadi warna merah itu silakan di dalam kan ada api ya kan lilin. Jadi Mas Samyan itu dengan warna merah ya kan, kemerahan dan membara, dia itu takut katanya. Jadi warna merah itu simbolis seperti itu kurang lebihnya ya kan. Sampai dipakai pada raya Imlek pakai merah. Yang mungkin merah juga kan istilahnya keberuntungan, keberkahan begitu. Kalau naga memang pelindung ya, penjaga harta ya kan. Harta apa namanya, dibilang harta karun enggak juga sih. Harta ini semacam apa namanya, harta abstrak ya, harta yang tidak kelihatan ya kan. Naga itu pada umumnya itu penjaga, pelindung harta, kekayaan secara mitosnya seperti itu. Bukan harta seandainya berbentuk apa namanya, belengketan. Ngerti nggak belengketan? Nah, apa tuh bahasa belengketan? Bungkusan? Itu bahasa bentik itu belengketan, itu maksudnya semacam kayak emas yang berbentuk nyata, ada blok gitu, terus rupiah berbentuk blok gitu, itu belengketan namanya seperti itu. Jadi naga itu bukan istilah mitos menjaga harta seperti itu, ya, secara gaib, dan juga menjaga juga istilah keamanan lah dari arwah-arwah atau siluman-siluman yang jahat akan masuk ke kelenteng itu seperti itu. Dan juga katanya naga juga kan tunggangan Makwan katanya. Oke, lanjut. Oke. Kan karena di kelenteng ini banyak banget tradisinya kan, itu tuh ada nggak sih cara yang dilakukan oleh pengurus atau orang-orang sekitar tuh untuk melestarikan budaya-budaya tersebut? Oh iya, itu hampir setiap tahun. Mungkin lebih dari acara 1 tahun itu bukan 1 kali ya, mungkin ada 3 kali sampai 4-5 kali. Setelah ulang tahun Kongco atau Maco ya kan, atau para dewa-dewi yang ada di sini itu diperingati semacam kayak diulang tahunin lah kurang lebih seperti itu, hari-hari kelahiran beliau kan. Jadi adat istiadat itu tetap masih dijaga ya kan, keutuhannya. Oke, mungkin di sini tuh ada aturan-aturan khusus nggak sih yang harus ditaati sama kayak pengunjung atau pengurus yang ada di sini gitu? Kita ada semacam kayak kebijaksanaan lah. Silakan aja dengan aturan tersendiri, adat istiadat kebudayaan tersendiri. Misalnya dari Medan sembahyang dengan aturan dia. Yang penting sekiranya kita orang pengurus ini tidak melanggar aturan, begitu kurang lebih. Silakan saja. Contohnya ya kan pakai tanah pendek ya masih sopan, karena salah begitu ceritanya ya. Oke, mungkin karena di sini kan banyak nih budaya-budaya yang selain Chinese kan di sini, itu tuh suka ada pertunjukan nggak sih dari budaya tersebut kalau di sini lagi ada acara gitu? Enggak sih, enggak. Paling kalau kita ada acara akbar yang besar 17 tahun sekali, kita gotong topeng, itu kita mengundang mereka bekerja sama, saling menghormati, saling membantu, ya kan, saling toleransi seperti itu. Ya, itu 12 tahun sekali kurang lebih seperti itu. Oke, tapi kalau di sini ada acara gitu, semua yang umum tuh boleh ikut aja, Pak? Boleh, selama dia tidak melanggar aturan yang ditentukan oleh panitia yang ada pada waktu itu. Ya. Okay. Terus kayak tantangan yang paling besar nih buat Mpeh untuk tetap melestarikan budaya-budaya di sini apa sih? Kalian ini anak muda tantangannya. Yang sekiranya pertanyaan ini belum tentu nanti ya kan ditindaklanjutin sebagai ya kan generasi penerus. Ya ini tantangannya. Mudah-mudahan sih kalian ini generasi penerus dari Mpe, dari pengetahuan namanya sejarah orang Cina Benteng, itu yang Mpe harapkan seperti itu. Jadi ada estafet ya kan ke generasi seterusnya. Jadi sejarah kebudayaan ada istiadat itu berlanjut terus. Ya, tidak mustahil dimakan waktu. Nih tantangan Mpe nih sama kali ini, bukan sama siapa-siapa. Oke, lanjut. Terus ada nggak sih kayak perbedaan-perbedaan budaya di kelenteng Buntek Bio ini sama kelenteng-kelenteng lain, Pak?
pada umumnya sama, Ya. tapi ada perbedaan yang kurang lebih seperti itu karena kebudayaan itu lahir dari Tiongkok, tapi di sini juga sehingga kebudayaan itu membawa dari kebudayaan masyarakat setempat pada umumnya. Jadi ada sedikit perbedaan seperti itu wajar ya kan, karena di sini nih Jawa Barat ya kan, di sana Jawa Tengah, Jawa Timur sama Jawa Barat beda, ada istilah adat istiadat budayanya maupun bahasanya. Mana tuh orang Jawa? Nah ini ya begitu. Tapi makna artinya kalau kita bicara kelenteng itu hampir sama. Gitu. Oke lanjut. Oke. Mungkin karena kita kan kelenteng termasuknya minoritas lah ya, dikit lah di sini. Terus sama hubungannya sama masyarakat sekitar sini gimana sih? Apakah baik atau suka ada yang protes mungkin? Begini sih ya, ini maaf ya kalau lihat di apa namanya di HP ya, di YouTube atau di TikTok, memang ya kalau di sini sih karena lahirnya kelenteng ini udah cukup lama, ya mungkin tempat lain seperti tempat ibadah ya kan mungkin mereka itu minoritas pendatang baru, lantas mereka itu setidak-tidaknya ada merasa wah ini udah tempat gua, wah ini udah wilayah gua. Sehingga daerah-daerah situ kan sebelum dia orang kan ada penduduk yang lama. Nah itu istilahnya penduduk yang lama juga kan, sehingga perasaannya kan tersinggung, marah, tersaingi, timbul konflik seperti itu yang kita lihat di TikTok, di snack video. Kalau di sini nih kondisi sementara sih enggak, kalau seperti aman ya. Oke lanjut. Oke, berarti karena ini kan organisasi juga cukup gede kan di kelenteng ini, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dikhusus buat masyarakat sekitar atau sekitar kelenteng maupun sekitar daerah Tangerang gini. Oke. Ya pompe nggak apa, pompe jadi ya. Jadi begini, Bundeku ini adalah membidangin istilah misi dan visi itu keagamaan dan sosial. Jadi kita ada bergerak di bidang kesosial yang sampai sekarang itu berlanjut. Contohnya bedah rumah, ya kan. Lantas anak-anak yang nggak sekolah, nggak bisa sekolah, kita ada anak asuh, ya kan, dan sebagainya. Jadi istilah kita ada kegiatan sosial, bagi-bagi sembako dan sebagainya, itu hampir rutin setiap tahun juga nggak sekali dua kali, mungkin sering kali, dan sampai sekarang tiap bulan para umat di sekitar kita pada umumnya, walaupun bukan beragama Buddha aja, agama Kristen, agama Islam dan sebagainya, mereka tuh dapat jatah beras paling susah ya, hampir setiap bulan datang kemari tanggal 25 ya, mereka mengambil beras jatah dari Buntekbyo. Oke lanjut. Oke. Jadi gimana sih komunitas Buntekbyo ini membangun toleransi dan hubungan harmonis dengan komunitas beragama lain di kawasan Pasar Lama tentunya ini yang cukup luas? Ya kita begini aja lah, kalau misalnya dia mau bangun misalnya tempat ibadah di sekitar kita, memang punya tempat dia, kita tidak permasalahkan, kan begitu kurang lebih kebijakan kita. Terus pernah nggak sih ada kerjasama sama pihak-pihak lain gitu selain sama pihak internal dari pengurus Buntekbyo sendiri? Oh itu memang kita lagi berjalan dari pihak lingkungan kita ya, RT RW maupun sampai ke kelurahan, tingkat ke pemerintahan, kita masih seperti itu berlanjut. Oke, mungkin yang terakhir sih apa sih harapan Mpek buat masa depan dari kepengurusan Wihara Buntekbyo ini? Ya harus lebih baik, bukan sekarang nggak baik ya, harus lebih baik. Jadi bicara lebih itu harus ya. Jadi kalau bicara lebih mungkin kita istilah rezeki lebih ya kan, lantas pencarian istilah yang lebih baik lebih, pendapatan penghasilan kita lebih baik lebih, ada lebihnya. Dan juga istilah kita semacam ilmu pengetahuan kita juga harus lebih, jangan pas-pasan aja ya, seperti itu. Kalau makan lebih gimana ceritanya? Kekenyangan. Kamu nih badan gede, sering makan kelebihan nih. Kalau kamu pas-pasan nih. Iya, oke lanjut. Oke, udah sih Mpek. Udah begitu cukup ya. Oke. Udah sangat menjawab dari pertanyaan tadi kita tentuin. Iya. Informasinya udah cukup dapat kita pelajari. Terima kasih. kasih.